Oke, materi berikutnya adalah penilaian mesin dan peralatan dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Ya, ya, kita telah belajar sebelumnya, yaitu penilaian mesin dan peralatan dengan pendekatan pasar, dan berikutnya di pertemuan terakhir yaitu di pendekatan biaya. Nah, di pendekatan pendapatan ini pada dasarnya itu jarang sekali digunakan dalam hal penilaian mesin dan peralatan, ya. Jarang sekali digunakan. Nah, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi-kondisi tertentu, yaitu misalnya secara mesin dan peralatan itu merupakan properti yang menghasilkan dan data-datanya ada mendukung, maka pendekatan pendapatan ini dapat diterapkan. Ya, tetapi pada dasarnya ini untuk penilaian mesin dan peralatan itu jarang sekali digunakan terkait dengan penggunaan pendekatan pendapatan. Nah, secara konsep, jadi kalau kita misalnya atau seseorang itu mempunyai properti, maka nilai suatu properti itu dapat dinilai dengan mengukur masa manfaat ke depannya. Ya, jadi pemilik properti itu dia mengharapkan masa manfaatnya itu eh, berapa yang dia dapatkan, ya, sampai dengan kapan. Nah, manfaat-manfaat yang diterima oleh si pemilik properti itu sampai dengan masa manfaat yang berakhir, dikumulatif kalau diterima dalam saat ini, nah itulah adalah nilai properti. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa pendekatan pendapatan dalam penilaian mesin dan peralatan itu tidak digunakan secara luas oleh penilai, ya. Ya, khususnya penilaian mesin dan peralatan. Ya, kenapa? Karena pendekatan ini dipandang sulit untuk diterapkan, ya, khususnya untuk mesin dan peralatan. Sulit diterapkan, alasan lebih lanjut yaitu karena laba atau pendapatan yang terkait dengan mesin, ya, yang murni terkait dengan mesin, itu sulit diidentifikasi, kecuali pendapatannya itu eh, memang berasal dari mesin itu saja. Misalnya mesin itu disewakan, katakanlah, atau mesin itu diproduksi menghasilkan suatu produk. Nah, produknya itu tidak ada kaitannya dengan mesin yang lain atau tidak ada kaitannya dengan proses bisnis yang lain. Nah, itu bisa diterapkan gitu. Tapi kalau misalnya suatu pendapatan itu tidak bisa diekstraksi dari salah satu mesinnya, maka pendekatan pendapatan ini sulit untuk diterapkan gitu. Namun, jadi meskipun banyak tantangan terkait dengan kesulitan menentukan laba yang dari suatu mesin dan peralatan ini, eh, pendekatan pendapatan ini dirasa lebih baik, ya, lebih baik atau lebih dapat dipertanggungjawabkan jika mesin dan peralatan ini memang properti yang menghasilkan, ya, merupakan properti yang menghasilkan, gitu. Ya, dipandang secara kualitas sama kredibilitasnya itu lebih tinggi, ya, atau lebih lebih baik dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Ya, tetapi yaitu tadi tantangannya adalah sulit untuk diterapkan. Oke. Nah, secara konsep, pendekatan pendapatan ini yaitu mempertimbangkan yang namanya pendapatan dari mesin dan peralatan itu sendiri dan biaya-biaya, ya, dan biaya-biaya. Nah, bisa juga penilaiannya itu, pendapatan dan biaya-biaya itu secara keseluruhan dari semua pabrik. Ya, berarti kalau misalnya secara keseluruhan, nilai yang dihasilkan nanti adalah nilai pabriknya.
Ya, bisa juga mesin dan peralatan itu sendiri. Jadi per part atau per bagian-bagian. Nah, itu nanti tantangannya yaitu ekstraksi dalam satu mesin itu pendapatannya berapa. Nah, itu sulit untuk diterapkan. Nah, nilainya itu setelah pendapatan diketahui, terus biaya diketahui, dikurangi, sampai ketemu net operating income, ya, kemudian dilakukan proses kapitalisasi. Nanti ada beberapa metode terkait dengan bagaimana mengkapitalisasinya. Oke. Nah, pendekatan pendapatan ini hanya dapat digunakan ya tadi ya, sebagaimana saya jelaskan, jika objek penilaiannya itu merupakan properti atau mesin peralatan yang menghasilkan pendapatan. Itu. Dan terdapat data pembandingnya. Jadi selain propertinya itu merupakan income property, nah di pasarannya itu ada datanya ada. Gitu. Contohnya begini, ada suatu mesin ya, ada suatu mesin, mesin ini oleh suatu perusahaan itu sifatnya disewakan. Ya, disewakan. Artinya pendapatannya dari mesin ini ya dari disewakan saja. Ya, dia tidak menghasilkan suatu produk apa, tapi dia menghasilkan pendapatannya dari disewakan. Maka atas properti ini atau mesin ini itu ada kemungkinan dapat diterapkan yang namanya pendekatan pendapatan. Nah, ya karena ini merupakan properti yang menghasilkan pendapatan. Tapi kita lihat lagi dari properti yang menghasilkan pendapatan ini, data pembandingnya ada atau tidak? Gitu. Data pembandingnya ada atau tidak? Ya, jadi harus dicari mesin yang sama ya atau sejenis atau minimal sebanding ya. Yang dia itu disewakan sekaligus dijual. Ada nilainya, ada nilainya. Nah, maka kalau ada data seperti ini, pendekatan pendapatan dapat diterapkan. Gitu. Ya, jadi selain propertinya itu merupakan properti yang menghasilkan, datanya pembandingnya itu juga harus ada. Gitu. Makanya kenapa penetapan atau keputusan menggunakan pendekatan apa itu setelah data-datanya dikumpulkan. Jadi dikumpulkan data-data terlebih dahulu, dianalisis apakah mencukupi, nanti berdasarkan data-data itu dan hasil analisis, maka penilai akan menentukan pendekatan mana yang sesuai. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, pendekatan pendapatan ini tadi bisa digunakan untuk pabrik secara keseluruhan, bisa untuk mesin, bisa untuk peralatan. Yang kriterianya dia menghasilkan pendapatan. Nah, baik mesin dan tersebut itu sedang beroperasi, ya artinya dia sedang digunakan, atau belum beroperasi, ya dia merupakan properti yang menghasilkan tetapi belum beroperasi saja, atau yang digunakan sendiri, ya atau yang digunakan sendiri. Nah, dia sebenarnya properti yang menghasilkan tetapi digunakan untuk internal. Jadi tidak langsung menghasilkan pendapatan, tapi manfaatnya itu digunakan sendiri gitu, maksudnya. Ya, syaratnya seperti itu, ketentuannya. Nah, untuk
data-data atau apa namanya data pendapatan dan biaya itu sekurang-kurangnya harus dikumpulkan 3 tahun laporan keuangan, ya 3 tahun. Jadi misalnya tanggal penilaiannya atau tahun penilaiannya itu di 2024, maka harus dikumpulkan data pendapatan sama biaya berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, 2022, dan 2021. Gitu, 3 tahun terakhir. Gitu. Oke. Oke. Nah, eh, terkait dengan penilaian mesin dan peralatan, dalam pendekatan pendapatan itu ada 3 metode, ya, 3 metode utama ya. Yang pertama adalah metode diskonto arus kas, ya, atau biasa dikenal dengan metode DCF, discounted cash flow. Nah, terus yang kedua adalah metode kapitalisasi langsung atau direct capitalization method. Nah, terus yang ketiga adalah metode pengganda penghasilan kotor atau gross income multiplier. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah metode diskonto arus kas atau discounted cash flow method. Jadi metode ini itu diterapkan dalam hal pendapatannya itu, pendapatan atau penghasilan dari properti tersebut sifatnya tidak stabil. Ya, jadi ada fluktuasi penghasilan setiap tahunnya. Jadi tidak stabil. Ya, sehingga kita harus identifikasi per tahunnya ini penghasilannya berapa. Ya, per tahunnya dengan melakukan proyeksi nanti, proyeksi berdasarkan laporan keuangan 3 tahun sebelumnya. Itu ya. Jadi ini diterapkan kalau pendapatannya tidak stabil. Nah, pada prinsipnya nilai dari metode DCF ya, nilai objek penilaian itu atau nilainya itu diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian rangkaian proyeksi aliran pendapatan dengan tingkat diskonto tertentu. Ya, jadi kalau kita masukkan ke rumus, value-nya itu adalah net operating income di tahun pertama itu didiskontokan. Ya. Terus net operating income di tahun kedua diskontokan. Ya, artinya ini ditarik ke nilai kini. Ya, saudara mungkin sudah belajar matematika penilaian ya. Nah, ditarik ke nilai kini semua. Gitu. Ke nilai sekarang. Ya. Present value, di present value. Semua. Ya. Ya. Kenapa kita harus identifikasi tiap tahun? Karena ini ada fluktuasi penghasilan tadi di sini. Ya, sehingga harus di breakdown tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya. Ya, sampai dengan manfaat ekonomisnya. Nah, net operating income tahun ke-1, tahun kedua, dan seterusnya ini itu adalah hasil proyeksi. Ya. Proyeksi. Jadi kan tadi berdasarkan laporan keuangan yang 3 tahun histori, nah itu diproyeksikan. Nah, ya proyeksikan. Nah, net operating tahun ke-1, kedua, dan seterusnya. Gitu. Nah, menggunakan diskon rate tertentu ya. Jadi iya, diskon rate. Jadi diskon rate itu persentase misalnya 7%. Ya, dan seterusnya ya.
tergantung hasil analisisnya. Ya, ini dapat dari mana? Ini didapat dari analisis. Ya, atau bisa juga dari pembanding. Ya, sudah ada misalnya diskon rate misalnya terkait dengan mesin A gitu ya. Tapi jarang sekali ya, jarang sekali. Gitu, hasil. Nah, ini kalau misalnya analisis untuk saat ini ya, untuk di apa namanya? Materi yang belum terlalu jauh ya, itu menurut saya itu saudara tidak perlu sampai memahami analisis untuk menghitung I-nya itu bagaimana. Tapi ini ada analisisnya, jadi nggak serta-merta 7%, 8% dan seterusnya. Ya, jadi ada analisisnya. Misalnya dengan metode CAPM gitu atau BACC gitu. Dan seterusnya. Itu di materi yang lain saudara lebih ini. Begitu ya, ini metode discounted cash flow. Intinya dari net operating income proyeksi tiap tahun dinilai ginikan menggunakan diskon faktor tertentu. Ini langkah-langkahnya ya, metode DCF. Yang pertama adalah mengestimasi pendekatan kotor potensial, ya, kayak semacam apa ya, omsetnya gitu ya, omsetnya. Nah, terus yang kedua, pendekatan potensial dikurangi dengan tingkat kekosongan atau tingkat kehilangan pendapatan atau vacancy dan collection loss. Ya, jadi misalnya perharinya itu kapasitasnya 700 gitu ya, kapasitas 700. Nah, rata-rata tiap hari itu dia hanya beroperasi 70%-nya gitu ya. Nah, sehingga vacation loss-nya adalah 30%. Jadi dari yang gross dikurangi dengan 30% yang vacancy loss-nya. Nah, ketemu pendapatan kotor efektif atau efektif gross income. Nah, berikutnya adalah memproyeksikan pengeluaran selama masa produksi. Jadi diproyeksikan pengeluaran berdasarkan data-data historis, terus mengurangkan pendapatan kotor efektif dengan biaya-biaya operasional untuk mendapatkan pendapatan operasional bersih atau biasa dikenal dengan net operating income. Gitu. Nah, kemudian menentukan tingkat diskonto ya dari diskon rate. Nah, nanti dihitung diskontonya apa namanya? Diskon faktor maksudnya ya. Ya. Jadi I-nya misalnya berapa persen, terus diskon faktornya berapa. Nah, kemudian dari NOI tadi itu dikalikan dengan diskon faktornya. Jadi mendiskontokan net operating income dari yang proyeksi tadi didiskontokan ke nilai sekarang. Gitu. Terus, nah, kalau misalnya masa proyeksi katakanlah proyeksi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Nah, di tahun kelima ini diasumsikan seterusnya itu pendapatannya stabil, ya, pendapatannya stabil, maka di sini tahun kelima cukup dibikin yang namanya terminal value. Ya, terminal value. Jadi diasumsikan tahun kelima dan seterusnya itu pendapatannya itu stabil sehingga dihitung terminal value-nya. Ya sebenarnya kalau misalnya tanpa dihitung terminal value bisa saja tahun ke-6 dan seterusnya sampai dengan umur ekonomisnya. Gitu. Ya, tapi karena mungkin di beberapa atau di referensi
diasumsikan tahun kelima itu pendapatnya stabil, maka dibikinlah terminal value. Tidak harus tahun kelima ya, itu ya bisa tahun keempat, tahun keenam gitu. Tergantung keyakinan dari penilai itu sendiri, atau tergantung pengalaman juga bisa, atau tergantung referensi yang lain. Nah, terminal value ini itu adalah pendiskontoan dari pendapatan-pendapatan setelah tahun kelima ini ya. Nah, ke tahun kelima. Jadi ke tahun kelima berapa? Ya. Bisa juga pakai yang annuity keabadi ya. Jadi dari NOI tahun kelima ya per I langsung. Atau bisa juga ini umur ekonomisnya ditentukan berapa tahun gitu ya. Misalnya 15 tahun gitu. Masih sisa 15 tahun katakan. Berarti ini dari tahun ke-6, tahun ke-7 dan seterusnya dinilai ginikan ke tahun kelima. Ya, pakai tadi diskon faktor. Nah, ini ketemu terminal value. Nah, terminal value ini nanti didiskontokan juga ke nilai sekarang. Jadi yang dinilai diskontokan nilai sekarang itu yang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima berikut terminal value-nya. Gitu. Nah, jadi setelah didiskon semua baru dijumlahkan, yang menjumlahkan hasil diskonto. Nah, di sini nanti dijumlahkan semua. Konsepnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah metode kapitalisasi langsung. Ya, kapitalisasi langsung atau direct capitalization. Nah, sebenarnya ini mirip dengan yang tadi DCF. Ya. Kalau DCF tadi kan NOI, gitu ya. NOI tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya. Dinilai gini kan, gitu ya. Nah, ini asumsinya per tahunnya itu pendapatannya tidak stabil, ya. Jadi ada fluktuasi penghasilan. Nah, tetapi kalau misalnya pendapatannya itu stabil atau tetap, nih pendapatannya stabil atau tetap, maka langsung dikapitalisasi saja, ya, langsung dikapitalisasi. Ya, misalnya pendapatannya dari mesin dan peralatan itu, ya, tetap nih, tetap, ya, katakanlah 350.000 dolar per tahun NOI-nya. Nah, maka ini langsung dikapitalisasi 350 dibanding dengan I per I. Nah, ini dianggapnya keabadi dan seterusnya. Nah, kalau misalnya tidak keabadi, berarti saudara pakai yang berapa tahun, ya, yang kumulatif ya. Kalau misalnya yang ini kan per tahun nih, per tahun. Nah, kalau misalnya ini itu dianggapnya keabadi. Gitu. Bisa juga kalau misalnya umur ekonomisnya katakanlah 15 tahun, berarti kan tidak keabadi nih. Ya, itu saudara bisa dihitung secara manual ya. Jadi NOI tahun pertama dinilai gini kan, NOI
tahun kedua. Tapi kan ini NOI-nya akan stabil dan seterusnya, atau pakai rumusnya. Ya, rumus yang kumulatif. Nanti saudara coba buka lagi yang apa matematika penilaian. Matematika penilaian, ya rumus kumulatif. Ya, dia kapitalisasi langsung tetapi dibatasi dengan tahunnya, tidak keabadi ya. Dibatasi dengan tahun. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah melakukan analisis pendapatan dan pengeluaran operasional dari objek penilaian. Nah, terus kadangkala dari mesin dan peralatan itu ada, atau dari pabrik itu ada pendapatan yang sifatnya tidak rutin. Makanya dia harus dinormalisasi dulu. Ya, pendapatan yang tidak rutin harus dinormalisasi. Nah, dinormalisasi artinya dia dihilangkan, ya, dihilangkan atau tidak ditambahkan dalam analisisnya. Nah, terus berikutnya adalah mengestimasi pendapatan kotor potensial dari aset operasional, potential gross income. Nah, kemudian dihitung pendapatan kotor efektif dengan mengurangi tingkat kekosongan. Oke. Terus kemudian mengidentifikasi biaya-biaya operasional. Nah, kemudian biaya-biaya operasional itu dikurangkan, ketemu pendapatan operasional bersih atau net operating income. Nah, kemudian ditetapkan tingkat kapitalisasinya. Jadi langsung nanti dibagi dengan tingkat kapitalisasi. Jadi NOI-nya tadi dibagi dengan tingkat kapitalisasi. Itu ya, ketemu nanti value-nya berapa. Gitu ya. Itu adalah metode kapitalisasi langsung. Oke. Berikutnya adalah metode pengganda pendapatan kotor atau gross income multiplier. Gross income multiplier. Nah, ada kalanya pada saat kita melakukan penilaian mesin dan peralatan atau pabrik ya, itu kan salah satu tantangannya tadi yaitu menentukan pendapatan dari mesin itu sendiri ya. Tantangannya kan itu. Jadi menentukan pendapatan dari mesin itu sendiri. Nah, sehingga kita akan kesulitan nih menentukannya. Nah, tapi untuk mesin-mesin tertentu, ya mesin-mesin tertentu, katakanlah misalnya mesin itu disewakan. Gitu ya. Nah, disewakan ini kan ada pendapatan sewa. Oke. Nah, pendapatan sewa ini itu adalah merupakan termasuk gross income. Ya. Jadi dia termasuknya gross income. Oke, nah kalau kondisinya seperti ini, maka dapat diterapkan metode pengganda kotor. Nah, ini adalah metode paling mudah, ya paling mudah di antara metode-metode lain dalam pendekatan pendapatan. Ya, karena yang kita cukup menghitung gross income-nya, ya kemudian kita cukup mencari gross income multiplier-nya. Jadi cukup simpel. Nah, kita lihat penjelasannya. Untuk pendapatan perlu menganalisis pasar yang relevan sehingga dapat mengidentifikasi data sewa aset yang sebanding dan dapat disesuaikan dengan menghasilkan objek penilaian. Jadi
penggunaan metode pengganda pendapatan kotor ini itu lebih tepat atau lebih banyak digunakan untuk mesin dan peralatan yang disewakan, gitu ya, disewakan. Karena datanya ada, data pembandingnya itu ada. Nah, gross income multiplier-nya itu dapat dari mana? Ya, berarti kita harus mencari mesin dan peralatan yang sama, itu dia disewakan, ya, disewakan sekaligus dia dijual atau ditawarkan. Nah, kemudian nanti kan kita bisa menghitung nih dari jualnya berapa dibagi dengan sewa, maka ketemu gross income multiplier. Gitu. Ya, sesimpel itu. Tapi ini cukup akurat kalau misalnya analisisnya betul sama data-data yang didapatnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, penggunaan gross income-nya ya atau pendapatan kotor itu secara umum ada dua jenis ya. Bisa potensial gross income atau pendapatan kotor potensial, bisa juga efektif gross income atau pendapatan kotor efektif. Di mana efektif gross income itu adalah potensial gross income dikurangi dengan tingkat kekosongan. Nah, dari dua ini, itu mana yang digunakan? Yang digunakan itu tergantung data yang didapatkan. Ya, tergantung data yang didapatkan. Nah, kalau data yang didapatkannya itu hanya potensial gross income, jadi kita tidak mendapatkan data tingkat kekosongan, ya maka gunakan saja potensial gross income. Nah, kalau yang didapatkannya itu ada juga tingkat kekosongan, ya digunakan tingkat kekosongan. Ya, mana lebih akurat? Ya, yang lebih akurat, ya tentu saja yang sudah ada data tingkat kekosongannya. Tapi, kalau misalnya digunakannya itu adalah EG atau Effective Gross Income, maka dalam analisis GIM-nya, multiplier-nya, itu nanti juga harus menggunakan EG. Gitu. Ya. Jadi tantangannya di data pembandingnya, itu juga kita harus menentukan tingkat kekosongannya itu berapa. Itu tantangannya itu saja. Oke. Nah, ini rumusnya. Jadi kita harus menentukan dulu GIM-nya, ya, pengali pendapatan kotornya. Nah, GIM-nya itu dapat dari mana? Kita mencari data pembanding yang dia itu ada harganya atau dia ditawarkan untuk dijual, sekaligus dia itu ditawarkan untuk disewakan. Ya, dengan minimal 3 data pembanding, ya, terus di rata-rata nanti ketemu gross income multiplier. Nah, gross income multiplier ini digunakan untuk analisis yang properti atau mesin dan peralatan yang akan kita nilai. Dari pendapatannya, misalnya potensial gross income dikalikan dengan gross income multiplier, ketemu indikasi nilai. Gitu ya, jadi sesimpel itu. Oke. Ini langkah-langkahnya. Ya. Metode pengganda pendapatan kotor. Yang pertama adalah mengumpulkan data nilai jual properti yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian. Ya. Terus mengumpulkan data pendapatan kotor potensial dari properti pembanding. Terus membagi masing-masing yang kita kembali kedua ya. Nah, pendapatan kotor ini berarti dari sewanya, dia dari sewanya. Terus membagi masing-masing nilai jual properti pembanding dengan pendapatan kotor potensial. Jadi dari dijualnya berapa, ya, dibagi dengan sewanya tadi berapa. Nah, terus di rata-rata, ya nanti ketemu
JIM-nya. Nah, kemudian dari objek penilaiannya, kita estimasi pendapatan kotornya berapa. Ya, atau kita sudah ada datanya nih, sudah ada datanya. Berarti langsung digunakan aja gross income-nya berapa. Nah, kemudian dari gross income ini dikalikan dengan gross income multiplier, gitu ya, untuk memperoleh indikasi nilai dari objek penilaian. Gitu. Ya. Oke. Nah, dari ketiga ini mana yang lebih banyak digunakan? Ya, kalau lebih banyak digunakan, kalau berdasarkan pengalaman saya terkait dengan mesin dan peralatan, itu yang mungkin ya akan sering digunakan itu adalah metode gross income multiplier, ya, metode gross income multiplier. Ya, kenapa? Karena data-datanya cukup mudah didapatkan. Nah, kalau misalnya metode ini cocok untuk penilaian yang pabrik, ya, pabrik. Jadi tidak mesin-mesin per part atau secara terpisah itu sulit ya. Misalnya secara keseluruhan pabriknya, ya itu bisa diterapkan metode diskonto arus gas misalnya. Nah, kalau antara dua ini tergantung datanya, ya tergantung datanya. Nah, kalau misalnya satu mesin saja, ya bisa juga diterapkan, misalnya menggunakan DCF gitu. Ya, tapi kita harus mengidentifikasi ini pendapatan yang dari mesin itu saja berapa, sama biaya-biaya yang terkait dengan itu saja berapa. Gitu. Sama tantangannya itu menentukan rate-nya atau diskon rate-nya berapa persen. Nah, itu juga tantangan. Nah, kalau yang di sini itu tangannya di data pembandingnya. Gitu. Oke, itu saja terkait dengan materi terkait dengan pendekatan pendapatan. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi? Bentar. Izin tanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Untuk menentukan JIM-nya itu Hmm. minimal itu berapa data pembanding, Pak? Minimal 3 data pembanding. Ya, sama kayak saudara menggunakan pendekatan yang pasar, ya, pendekatan pasar. Dengan 3, semakin banyak semakin bagus ya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi tertentu, ya misalnya itu apa namanya, mesinnya itu unik sekali dan datanya itu hanya ada itu saja, ya. Tapi saudara yakin dengan data pembandingnya itu satu misalnya, ya nggak apa-apa, digunakannya satu. Gitu. Sebenarnya secara secara apa namanya, secara peraturan tidak, saya belum menemukan peraturan kalau terkait dengan JIM ya. Berapa data pembanding. Kalau misalnya benar-benar ada satu dan saudara yakin, ya nggak apa-apa digunakan. Begitu, Mas. Oke. Oke, tadi saya share 2 materi ya, materi terkait dengan pendekatan pendapatan sama ini rencana eh,
kelas kita di 2 pertemuan terakhir ya. Karena secara materi kan sudah selesai semua. Jadi di 2 pertemuan terakhir nanti kita gunakan untuk presentasi dan diskusi. Jadi saudara atau saya pengen melihat sejauh mana saudara itu dapat menggali terkait dengan mesin dan peralatan. Jadi belum melakukan penilaiannya ya. Jadi baru menggali. Nah, jadi nanti kelas akan dibagi menjadi 5 kelompok. Ini untuk minggu depan dan minggu berikutnya ya. 5 kelompok. Pembagiannya terserah. Jadi teman-teman boleh menggunakan kelompok yang sudah ada atau mau dibentuk kelompok sendiri, yang terserah. Berarti nanti satu kelompok isinya 4 orang ya berarti ya. Satu kelompok isinya 4 orang. Terus nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 presentasi di minggu ke-6. Ya, minggu ke-6. Dan kelompok 4 dan kelompok 5 dia presentasi di minggu ke-7. Nah, pembagiannya diserahkan ke saudara masing-masing. Ya, intinya pokoknya nanti di minggu depan kelompok 1 akan presentasi, kelompok 2 akan presentasi, kelompok 3 akan presentasi. Gitu. Nah, tugasnya apa? Nih. Tugasnya adalah melakukan analisis industri, industri. Jadi setiap kelompok bebas memilih industri yang berbeda. Jadi kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 itu beda-beda. Termasuk dengan kelas sebelah ya. Nanti saudara koordinasi juga sama kelas sebelah. Jadi industrinya tidak boleh sama. Kelompok sebelah tugasnya juga sama. Nanti industrinya, kan industri di kita itu banyak ya. Ya, sepatu atau terus apa namanya pakaian gitu ya. Masing-masing banyak sekali. Jadi saudara tetapkan kelompoknya itu menggunakan industri mana, ya industri apa. Terus yang pasti harus berbeda, ya berbeda. Nah, dari industri yang saudara pilih tadi, setiap kelompok dia mengidentifikasi identifikasi makro, ya artinya saudara identifikasi proses bisnisnya seperti apa dari industri tersebut, ya dari bahan baku, ya terus nanti dia diolah di mana menggunakan alat apa, terus selanjutnya kalau sudah diolah di alat yang pertama atau mesin pertama, terus dia jadi apa, dan seterusnya sampai dengan hasil akhirnya apa, gitu. Nah, hasil dan setiap proses itu kan dia menggunakan mesin-mesin ya peralatan. Nah, saudara harus identifikasi ini mesin ini, gitu ya. Nah, mesin A misalnya gunanya untuk ini, mesin B gunanya, ya identifikasi. Ya, dari makro tadi kan ada mesin-mesinnya. Saudara identifikasi jenis-jenis mesinnya dan peralatannya. Ya, misalnya kalau di kelapa sawit itu kan ada sterilizer ya untuk merebus gitu ya. Jadi mesin sterilizer. Terus nanti ada mesin press gitu. Gunanya untuk apa gitu. Gitu. Nah, dari identifikasi makro tadi, jadi saudara gambaran umumnya industri, terus mesin-mesin yang digunakan. Nah, dari setiap mesin tadi, saudara cari data pembandingnya atau at least ini ya apa kayak suppliernya ya. Nah, ini suppliernya itu belinya dari mana gitu. Saya tidak harus ini ya, tidak harus sampai angkanya. Artinya kalau misalnya angkanya itu saudara sulit mendapatkan, misalnya harus request,
at least saudara tahu nih, ini belinya itu dari mana, gitu ya, atau pemasoknya itu sumbernya dari mana. Ya, at least seperti itu. Cukup itu sudah cukup menurut saya. Jadi tidak harus sampai dengan eh, berapa dolar gitu ya. Syukur-syukur ada rupiahnya, ada angkanya ya. Itu tidak masalah. Minimal satu aja. Ya karena kan bisa juga nanti kalau diterapkan di penilaian menggunakan pendekatan yang biaya. Biaya kan cukup satu aja digunakan. Gitu. Nah, tugasnya itu disajikan dalam bentuk PowerPoint, jadi saudara tidak perlu membuat makalah, jadi langsung aja di PowerPoint setiap kelompok, nanti dipresentasikan secara berurutan, ya, kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai dengan kelompok 5. Oke, ada pertanyaan terkait dengan penugasan untuk minggu depan dan minggu berikutnya? Cukup ya? Oke, cukup ya. Kalau cukup, saya akan share eh, ulangan harian. Ini kelas 61. Ulangan hariannya ini sifatnya open book ya. Saudara boleh membuka buku, boleh membuka rekaman atau macam-macam. Ya, at least. Tapi saudara tidak boleh bekerja sama. Nanti jawabannya kan saya akan screening tuh. Eh, apa namanya? Ya, pasti saudara karena dari STAN ya, kemungkinan saudara sudah terbiasa dengan tidak bekerja sama, gitu ya. Nah, saudara kerjakan di Microsoft Word, nah, kemudian dikonversi ke PDF. Ya, nanti saudara kirim PDF-nya. Ini waktunya adalah 60 menit. Ya, nanti kita mulai di pukul 8 ya, pukul 20.00 sampai dengan pukul 21.00. Tapi untuk pengumpulannya, saudara saya kasih tenggang waktu 15 menit. Jadi nanti saya tunggu sampai pukul 21.15 gitu ya. Oke, selamat mengerjakan. Sekalian saya izin menutup kelas kita pada malam hari ini. Jadi pengumpulannya langsung dikirim email masing-masing ke email yang di apa namanya lembar soalnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu Jumat minggu depan. Saya tutup dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Salam. Pak. Terima kasih, Pak. In live ya. Pak. Info.